Hello my friend, monami watashi no tomodachi, makan bulgogi di Korea. Balik lagi di cerita manhwa. Iya. Video ini kita akan melanjutkan cerita dari Apocalypse Mechanic. Di episode sebelumnya, si Gembul mencoba untuk menakut-nakuti si MC dengan berpura-pura tidak memiliki bahan bakar, sehingga mereka harus pergi mencari bahan bakar. Alhasil malah si Gembul yang ketakutan melihat kekuatan dari YB. Di saat itulah si Gembul mengatakan kebenarannya, bahwa mereka masih memiliki tangki cadangan bensin di belakang mobilnya. Muka MC terlihat kesal. Apa yang barusan kau katakan? Tenang. Tadi itu aku kaget. Jadi aku lupa bahwa kita masih punya bensin di belakang. Kakak tenanglah dulu dan tunggu sebentar. Sekarang aku akan langsung cepat mengisi bensinnya. Jangan. Tambahin nanti aja. Hah? Sekarang aku ingin kau membantuku mengumpulkan sesuatu terlebih dahulu. YB menunjukkan mutiara di tangannya. Kumpulkan ini. Mutiara ini tersembunyi di dalam otak zombie. Bantu aku mengambilnya. Lalu YB mencontohkan cara mengambil mutiara itu dari kepala zombie. Nah, kau sudah mengerti kan sekarang? Iya sih, tapi itu terlalu menjijikan. Gimana kalau aku kembali dan tunggu di mobil aja? Gembul! Kau mau langsung jadi daging cincang atau ku goreng terlebih dahulu? Iya, aku akan mengambilnya. Tapi gimana cara ngambilnya? Kakak kan sudah mengambil pedangku. Gunakan aja mulutmu itu. Pokoknya mulai sekarang aku bunuh satu, kau ambil satu. Kalau kau berani lama-lamain, aku akan membunuhmu seperti zombie ini. YB mulai membabat zombie-zombie yang ada di sekitar situ. Si Gembul menggerutu. Ngelihat zombie dari deket aja udah menjijikan, apalagi harus menggali otaknya. Ya udahlah, hadapin takdir aja. Si Gembul memohon kepada YB. Meskipun aku besar, tapi aku takut terluka loh. Ketika aku menggali mereka, tolong bener-bener lindungin aku ya. Dasar babi Gembul, tutup mulutmu dan langsung gali itu. Zombie ini sudah benar-benar mati kan? Dan gak bisa gerak lagi kan? Si Gembul menggunakan sebuah skop untuk mengorek isi dari kepala zombie ini. Iya, benar-benar ada sesuatu di dalam. Mutiaranya berwarna hitam, tapi memiliki warna hijau yang bersinar. Aku gak nyangka, ternyata di dalam otak manusia ada hal seperti ini. Kakak, apa benda ini sangat berharga? Jangan banyak bacot, lakukan aja pekerjaanmu. Mungkinkah ini alasan kenapa manusia menjadi zombie? Kenapa tidak aku simpan saja? Setelah berapa lama, zombie di sekitar situ sudah habis dibunuh oleh YB. Mari kita berhenti di sini. Nggak usah peduliin zombie yang masih jauh di sana. Aku mencoba untuk terbiasa dengan tubuh ini, tapi tetap aja nggak berhasil. Gerakanku masih terlalu lambat. Hei Gembul, udah berapa banyak yang kau dapat? Kakak, lihat, sangat banyak nih. Setelah aku menggali sedikit, aku sudah mahir. Ini cukup menyenangkan juga ternyata. Ya udah, cuci bersih, lalu jaga baik-baik itu. Jangan lupa cepat isi bensinnya. Kita harus cepat sampai tujuan. Saat YB masuk ke dalam mobil, dia melihat si gadis tergeletak pingsan. You are! Sial, kenapa terjadi saat ini sih? Badannya terasa lebih buruk dari sebelumnya. Mana obat? Aku ingat aku membawanya. YB meminumkan obat itu ke Yuer. Hah? Apa yang terjadi pada adikmu? Dia kepanasan? Gak usah sok peduli. Cepat isi bensin dan langsung jalan. Cuacanya sih memang panas. Apa dia terlalu lama di dalam mobil? Gimana keadaannya sekarang? Gak usah banyak nanya. Ini semua gara-gara kau berbohong. Jadi buang-buang waktu. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membunuhmu. Iya. Aku akan mengundi yang benar. Dan aku gak akan buat masalah lagi. Janji deh. Dalam perjalanan tampak hening sekali. Si Gembul mencoba untuk mencairkan suasana dengan bertanya. Oh iya kakak, siapa namamu? Teknik pedang yang kau gunakan tadi itu sangat luar biasa. Hei, sebelum menanyakan nama orang lain, beritahu dulu namamu. Hehehe, aku dipanggil Zhao Hang, pemilik bengkel di kota. Orang-orang kota semua terinfeksi. Jadi aku pergi dengan mobilku dan melarikan diri. Sebenarnya sih kendaraan ini punya temanku. Dia meninggalkannya di bengkel dan tidak mengambilnya. Jadi ya aku bawa aja. Setelah itu YB juga memperkenalkan dirinya. Tapi di tengah pembicaraan, tiba-tiba si Gembul menginjak rem secara mendadak. YB pun jatuh dari kursinya. Gembul, kenapa kau berhenti lagi? Kau mau cari mati ya? Si Gembul menjelaskan bahwa jalan di depannya telah terblokir oleh api. Di saat krusial seperti ini, tiba-tiba Yuer bangun. Gadis yang merepotkan, kau sudah bangun ternyata. Yuer melihat keluar jendela. Seperti yang kau lihat, jalan menuju pasar Fudong terhalang. Kita mungkin tidak bisa bergegas ke tempat ayahmu. Kak, kita bisa aja sih ngambil jalan lain, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Apakah kita akan tetap pergi? Ya, kita tetap pergi. Tapi kita harus menemukan beberapa senjata dan peralatan terlebih dahulu. Gendut, apa kau tahu toko senjata di dekat sini? Coba aku ingat-ingat dulu. Iya, aku ingat. Lewat sini jalannya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di sana ada teman sekampung halamanku. Dia seorang pandai besi. Dia sudah bekerja bertahun-tahun. Dia udah berpengalaman banget. Pandai besi.
Dalam ingatanku, dia tinggal di sana. Tapi sekarang setelah wabah zombie, aku nggak tahu apa dia masih ada di sana apa enggak. Meskipun dia pergi, benda-benda itu pasti masih tetap ada di sana. Pasti masih ada banyak barang berkualitas yang ditinggalkan. Contohnya seperti pedang yang kau pegang, itu dibuat olehnya. Di dalam hati YB, aku telah mengumpulkan banyak barang bagus. Jika toko pandai itu memiliki bahan yang bagus juga, aku mungkin bisa membuat senjata yang bagus. Semoga aja si gendut ini nggak buat masalah lagi. Di dalam perjalanan ke sana, si YB mulai tidur. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai. Akhirnya kita sampai. Udah bertahun-tahun gak kesini, tapi tetap gak ada perubahan. Kau bilang ini toko pandai besi. Bukankah ini tempat pembuangan sampah? Hehehe, dia aneh kak. Punya kebiasaan mengumpulkan barang aneh. Lebih baik sekarang kau berdoa. Semoga pandai besi itu bisa diandelin. Kalau enggak, kau bisa mempertimbangkan mau dimakan zombie atau yang lain. Tapi sebelum kita masuk, kita harus bersih-bersih dulu nih. Para zombie sudah mulai berdatangan ke arah mereka. Gembul, lihat para zombie itu. Mungkin temanmu adalah salah satunya. Tapi mau siapapun zombie itu, kau harus tetap menggali otaknya dan berikan mutiara itu padaku. Tunggu, aku juga mau membantu. Gak perlu, kau tinggal di mobil aja. Jangan jadi beban. Kalau nanti kau tiba-tiba pingsan, zombie itu pasti akan menggigitmu. Aku gak bisa menyelamatkanmu. Enggak kok, aku baik-baik aja sekarang. Aku pasti hati-hati. Gadis kecil, kau sangat berani. Gini, aku akan menggali mutiaranya, lalu kamu mengumpulkannya. Gimana? Aku akan melindungimu, jadi kamu gak perlu khawatir. Terserah kalian sajalah. Jika kalian digigit, aku gak akan ragu memotong kalian. Setelah itu YB bergerak maju membantai satu persatu zombie yang ada di depannya. Gadis kecil, berapa umurmu? 14. Lalu siapa namamu? Yoyuer. Kok kau memiliki nama keluarga yang beda dari saudaramu? Di saat mereka membersihkan para zombie, ada seseorang yang sedang memantau mereka. Di dalam ruangan itu, seorang pria bertato memantau mereka melalui teropong. Tiba-tiba seorang pria berteriak dan langsung masuk ke dalam ruangan itu. Saudara Luo, lapor saudara Luo. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, suara tembakan menggema di udara dan pelurunya tertancap di kepala pria itu. Berapa kali sudah ku bilang, ketuk dulu sebelum masuk. Seorang pria lainnya yang menemani pria itu tampak ketakutan melihat temannya terbunuh di depannya. Pendatang baru, apa yang mau kau laporkan? Bos, kami telah menemukan beberapa orang yang membunuh zombie di depan toko pandai besi itu. Aku sudah melihatnya dari tadi, nggak perlu lagi kau beritahu. Gini bos, aku ingat mereka, terutama yang laki-laki. Aku pernah melihatnya sendirian membunuh banyak zombie. Dia sangat kuat. Kalau begitu, bawakan dia kepadaku. Dia berkata sambil melemparkan makanan ke pria itu. Siap kakak Luo, terima kasih. Di luar sana, YB telah berhasil membunuh para zombie. Aku udah selesai di sini. Bagaimana dengan kalian? Tinggal satu. Kami sudah mengumpulkan 19 mutiara. Setelah itu YB memerintahkan si gendut untuk memeriksa apakah ada kerusakan di sekitar rumah. Sedangkan YB memeriksa bagian dalam. Di dalam, YB menemukan tempat pembakaran masih dalam kondisi panas. Diperkirakan bahwa pemilik tempat ini belum lama meninggalkan rumahnya. Si gendut pun juga tidak menemukan adanya kerusakan di bagian rumah. Setelah itu YB meminta si gendut untuk membawa mutiara yang telah dikumpulkannya, serta beberapa peralatan untuk menempa besi. Si gendut bertanya, bukankah kita di sini untuk meminjam senjata? Dan juga banyak senjata yang tergantung di tembok ini. Setelah seminggu, senjata biasa tidak akan berguna. Aku perlu membuat yang lebih kuat. Kau tahu cara membuatnya? Udah, jangan banyak bacot. Bawa aja mutiaranya ke sini. Langsung si gendut bergegas mengambil mutiara-mutiara itu. Lalu YB mulai menempa senjata. Melihat kemampuan YB, si gendut tampak kagum. Dia tidak mengira kalau YB bisa menempa senjata. Semua mutiara yang dikumpulkan mereka dilelehkan di satu tempat. Mutiara itu meleleh dan memancarkan cahaya hijau. YB mencampurkan darahnya ke dalam lelehan itu. Setelah tercampur, semua lelehan itu disiramkan ke besi yang masih panas. Di luar rumah, para preman sedang mengatur rencana. Dia bisa membunuh zombie seperti itu layaknya sayuran. Mengapa saudara Luo ingin kita pergi dan mati? Aku gak peduli. Yang aku tahu, kalau aku menangkapnya hidup-hidup, aku bisa mendapatkan persediaan makanan. Dan bisa menikmati waktu dengan wanita. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Pasti ada alasan mengapa saudara Luo menyukai pria itu. Selain itu, zombie di sekitar situ sudah dibersihin. Jadi lebih mudah untuk menyerang mereka. Mari kita tunggu saja sampai malam. Saat mereka menurunkan penjagaannya, kita akan langsung segera masuk. Di dalam rumah, YB memfokuskan pikirannya untuk membuat senjata ini. Sedikit demi sedikit, pedangnya pun terlihat bentuknya. Setelah bila pedangnya terbentuk, YB mulai merakit pedangnya dengan kemampuan mekanik yang didapatkannya dari masa depan. Setelah semuanya terakit, layaknya pedang yang ada di film-film, YB memberikan sentuhan terakhir untuk mengaktifkannya. Dia memberikan sengatan listrik kepada pedang itu. Boom! Akhirnya pedang itu pun telah aktif. Cahaya hijau terang memancar dari pedang ini.
Setelah selesai mengerjakan ini, YB mendengar suara teriakan dari Yu'er. Karena YB terlalu fokus dengan penempaan, dia tidak memperhatikan sekelilingnya. Alhasil, Yu'er berhasil diculik. YB keluar dan melihat orang-orang telah membopong Yu'er. Hahaha, letakkan senjatamu dan segera ikut kami untuk melihat saudara Luo. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Pria ini berkata sambil menodongkan pisau ke arah Yu'er. YB menghiraukan ancaman itu. Dia langsung mengangkat pedangnya dan menebas ke arah pria itu. Pedang itu melontarkan cahaya hijau yang langsung bergerak ke arah penculik ini. Penculik itu pun langsung mati di tempat. Teman-temannya mulai ketakutan. Mereka langsung berlari kabur dari YB. YB menebaskan pedangnya lagi. Satu demi satu para penculik itu terbunuh di tangan YB. Namun 2 orang masih bisa bertahan hidup. Hei, cepat turunkan dia, atau kita berdua tidak akan bisa melarikan diri. Gak bisa, kalau kita nurunin dia, cahaya pedang itu akan menyerang kita. Lagi pula, jika misi kita gagal, kita tetap akan terbunuh oleh saudara Luo. Karena keributan yang mereka buat, para zombie mulai berlarian ke arah mereka. Bagaimana kelanjutannya? Apakah YB berhasil menyelamatkan Yu'er? Tonton terus video berikutnya di channel Cerita Manhwa. Salam dari gua Kyle Tams, sampai jumpa di next video. Bye-bye.